Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Ingrid Lorenza dengan NIM 246502030. Pada kesempatan kali ini, saya akan menjelaskan materi yang sangat krusial bagi masa depan perencanaan wilayah kita, yaitu manfaat sistem informasi geografis atau SIG dalam manajemen tata guna lahan. Materi ini dirancang berdasarkan studi artikel dari Staida yang menyoroti bagaimana teknologi spasial bukan lagi sekedar pilihan, melainkan kunci utama dalam pengelolaan ruang yang berkelanjutan di masa depan. Untuk sumber artikel yang saya gunakan telah saya cantumkan di PowerPoint saya. Sebelum kita membahas lebih jauh, kita harus mengetahui dulu latar belakang dari mengapa kita sangat membutuhkan SIG. Mari kita lihat realita di lapangan saat ini. Kita masih sering menemui konflik kepemilikan lahan yang tidak berujung dan pembangunan pemukiman yang nekat dilakukan di zona bahaya, seperti area rawan banjir atau lereng yang tidak stabil. Sebagai contoh nyata, kita sering melihat perumahan baru yang baru dibangun tiba-tiba terendam banjir padahal sebelumnya tidak pernah. Lalu alasannya mengapa? Karena pembangunan tersebut seringkali dilakukan tanpa melihat analisis hidrologi di SIG, sehingga menutup alur jalur resapan air. Inilah yang kita sebut sebagai kegagalan tata guna lahan akibat kurangnya integrasi data. Selanjutnya ada masalah tentang urgensi manajemen lahan. Kita berhadapan dengan tantangan sosiologis yang sangat berat. Populasi penduduk yang terus meningkat secara multiplikasi, namun luas lahan kita tetap statis dan terbatas. Peningkatan populasi ini menciptakan tekanan hunian yang sangat luar biasa. Jika kita tidak menggunakan SIG untuk memetakan dan melindungi kawasan resapan air hujan serta hutan lindung sekarang, kita sebenarnya menyiapkan bom waktu berupa sengketa lahan dan bencana lingkungan yang lebih besar di masa depan bagi generasi yang akan datang. Sebelum kita lanjut ke manfaat dari SIG bagi manajemen tata guna lahan, kita harus mengetahui dulu apa itu definisi dan komponen teknis dari SIG. Secara teknis, menurut perspektif Staida, SIG adalah sistem terintegrasi yang melibatkan 5 komponen utama, di mana 5 komponen utama tersebut telah saya cantumkan pada layar, yaitu yang pertama hardware, perangkat keras, yang kedua software, aplikasi pengelola spasial, data, informasi geografis, yang keempat personel ahli, manusia, dan yang kelima metode atau prosedur analisis. Di bagian manusia, kita tidak hanya bicara tentang operator komputer, tapi tentang personel ahli yang mampu menerjemahkan data menjadi kebijakan. Begitu juga dengan metode. Metode yang salah dalam permodelan akan menghasilkan peta yang tidak akurat, yang dalam dunia informatika kita kenal dengan istilah garbage in dan garbage out. Kualitas hasil analisis kita sangat bergantung pada kedisiplinan kita mengelola kelima komponen ini. Dari diagram 5 komponen tersebut merupakan 5 komponen yang saling berhubungan dan saling berkelanjutan secara terus-menerus. Selanjutnya, kita langsung masuk pada mekanisme kerja analisis overlay, di mana visual ini adalah bagian yang paling krusial untuk dipahami. Mekanisme inti dari SIG adalah analisis overlay atau tumpang susun. Bayangkan, ini seperti saat kita sedang memilih lokasi bisnis atau hunian, kita mempertimbangkan banyak kriteria sekaligus, mulai dari akses jalan, keamanan, hingga harga dan ketersediaan air. Dalam SIG, kita menumpuk peta jenis tanah, peta hidrologi, peta kependudukan, dan infrastruktur secara digital. SIG kemudian melakukan ribuan perhitungan kriteria ini secara sistematis untuk mengeluarkan satu output objektif yang disebut sebagai peta kesesuaian lahan, di mana layer 1 adalah data hidrologi atau peta tanah, layer yang kedua adalah data geologis jenis tanah, layer yang ketiga adalah data administrasi atau batas wilayah,
Dan yang paling bawah adalah hasilnya, yaitu peta kesesuaian lahan yang akurat. Oke, setelah kita mengetahui apa itu SIG dan komponen teknisnya, kita masuk ke manfaatnya. Manfaat pertama adalah integrasi sektoral, di mana SIG berfungsi sebagai pusat data nasional atau single of truth. Dengan sistem ini, tidak boleh lagi ada perbedaan data antara Kementerian Kehutanan dengan Kementerian Pertanian mengenai batas wilayah. Sinkronisasi ini memastikan bahwa setiap kebijakan pembangunan memiliki landasan data yang sama, sehingga tidak ada lagi tumpang tindih izin di lapangan. Manfaat yang selanjutnya adalah kepastian hukum dan resolusi konflik. SIG memberikan kepastian hukum dengan pengukuran menggunakan alat canggih seperti GPS Geodetic Hyper-V. Tingkat ketelitian koordinat ini bisa mencapai satuan milimeter. Ini sangat berbeda dengan GPS yang ada pada ponsel yang memiliki margin error 5 sampai dengan 10 meter. Dalam sengketa lahan, perbedaan 1 meter saja bisa memicu konflik horizontal di masyarakat. Sehingga SIG hadir untuk memastikan setiap persil tanah terekam dengan batas yang tajam dan tak terbantahkan secara hukum. Manfaat yang selanjutnya yaitu terletak dari sisi operasional, yaitu efisiensi biaya dan waktu. Efisiensi yang ditawarkan sangat luar biasa. Survei manual yang dulu digunakan bisa memakan waktu berminggu-minggu dengan biaya personal yang sangat-sangat besar. Dengan teknologi SIG, penginderaan jauh, pekerjaan lapangan yang biasanya butuh 1 bulan, bisa kita pangkas hingga 90% atau hanya sekitar 1 atau 2 hari saja di depan meja komputer. Penghematan waktu dan anggaran negara ini sangat signifikan jika diterapkan secara nasional. Manfaat yang selanjutnya adalah monitoring real-time atau remote sensing. Keunggulan lainnya adalah deteksi dini melalui monitoring real-time. Melalui perbandingan citra satelit dari tahun ke tahun, kita bisa mendeteksi jika ada pembangunan ilegal atau pembukaan lahan di zona hijau. Sistem bisa diatur untuk memberikan peringatan otomatis jika terjadi perubahan fungsi lahan yang tidak sesuai izin. Ini memungkinkan pemerintah bertindak sebelum kerusakan lingkungan menjadi permanen. Manfaat yang selanjutnya adalah permodelan prediktif. SI juga memungkinkan kita melihat masa depan melalui permodelan prediktif. Kita bisa mensimulasikan apa yang akan terjadi di area ini jika dijadikan kawasan industri dalam 20 tahun yang akan datang. Kita bisa memprediksi kenaikan suhu mikro atau resiko genangan air sebelum proyek dimulai. Manfaat selanjutnya adalah mitigasi bencana dan keberlanjutan. Dalam hal keselamatan, SIG memetakan rawan bencana. Kita bisa melarang pembangunan di area berisiko tinggi atau zona merah dan mengerahkan masyarakat ke area yang lebih aman atau disebut juga sebagai zona hijau, serta menjaga keseimbangan antara ekonomi dan kelestarian alam. SIG juga sebagai instrumen kebijakan publik. Pada akhirnya SIG menghilangkan subjektivitas dalam politik tata ruang. Kebijakan diambil berdasarkan fakta geografis yang objektif di atas dashboard sekedar kepentingan sesaat. Ini adalah platform kolaborasi bagi semua pemangku kepentingan. Terakhir, dari sisi keadilan sosial, SIG adalah alat untuk mewujudkan keadilan sosial. Dengan analisis radius layanan, kita bisa memastikan fasilitas publik seperti puskesmas atau sekolah didistribusikan secara merata berdasarkan kepadatan penduduk, bukan hanya di pusat kota. Berdasarkan gambar yang saya cantumkan, di situ puskesmas utama berada di area padat penduduk, sehingga semua fasilitas terbagi secara merata. Dimulai dari legenda radius layanan, area jangkauan primernya berjarak 2 meter, layanan utama dan darurat cepat, sedangkan
Area jangkauan sekunder yang berwarna kuning memiliki jarak 5 km, di mana itu merupakan layanan rujukan dan pencegahan. Sehingga, sebagai penutup, SIG adalah jantung dari Smart City atau kota pintar. Dengan teknologi ini, kita tidak hanya membangun gedung, tapi membangun masa depan yang efisien, adil, dan lestari. Mari kita memanfaatkan teknologi ini untuk perencanaan wilayah yang lebih baik. Sekian penjelasan materi saya tentang manfaat SIG dalam manajemen tata guna lahan. Saya ucapkan terima kasih. Kita tutup dengan ucapan Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.